أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali bermajlis di masjid yang mulia ini, yang insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan, yaitu membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hadis Jibril, masuk pada tentang rukun iman. Kemarin kita telah membahas rukun iman, di antara kandungan daripada rukun iman adalah kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan ini bisa dibuktikan dengan dalil, baik dalil naqli ataupun dalil akli. Yang kedua adalah bahwa mengimani Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Masih kita sedikit berbicara tentang rukun iman ini sebelum masuk kepada rukun beriman kepada malaikat. Karena rukun iman ini adalah penting bagi kita untuk memahaminya. Terkait dengan rukun iman ini, maka ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Poin pertama adalah bahwasanya annal kufara, bahwasanya orang-orang musyrik dahulu, alladzina qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeranginya dahulu, hum mukiruna, mereka mengakui bi annallaha huwal wahid, bi annallaha huwal khaliq, bi annallaha huwa ar-razzaq wal mudabbir. Mereka mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, pemberi rizki, dan yang mengatur. Walakin, akan tetapi dengan pengakuannya ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dari mana kita mengetahui bahwasanya mereka itu meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Khaliq, kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah mudabbir? Allah sendiri yang mengatakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat
Yunus ayat 31. Kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapakah yang telah memberikan rizki kepada kalian, baik di langit ataupun di bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, dan yang telah menciptakan pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang telah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan yang telah mengatur semua perkara. Fasayaqulun, maka pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan Allah. Fakul afala tattaqun. Akan tetapi kenapa mereka tidak bertakwa? Maka dalam ayat ini kita bisa melihat bagaimana keadaan orang-orang musyrik dahulu. Mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, pemberi rizki, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerangi mereka. Maka dalam ayat ini membuktikan bahwasanya meyakini tauhid rububiyah saja, meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, pemberi rizki saja, tanpa dibarengi dengan tauhid uluhiyah, tanpa dibarengi dengan tauhid al-asma wa sifat, maka ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan ini banyak sebagian kaum muslimin, mereka hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa sholat, tanpa zakat, tanpa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, asal ingat, asal eling. Maka ini adalah salah satu ajaran yang menyimpang. Kemudian yang kedua, mereka orang-orang musyrik dahulu, ma yud'auna, tidaklah mereka itu berdoa, ya, ma da'aunahum, tidaklah mereka itu apa? Berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tawajjahna ilaihim, dan tidaklah mereka itu menghadap kepada mereka, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidaklah mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu li talabil qurbah wa syafaah. Mereka hanya meminta untuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya meminta syafaat kepada makhluk-makhluk tadi. Kenapa? Karena mereka menganggap yang mereka sembah itu adalah orang-orang mulia. Karena hampir banyak yang disembah oleh orang-orang musyrik itu adalah orang-orang salih. Maka di antara sebab kekufuran itu adalah apa? Berlebih-lebihannya terhadap orang-orang saleh, berlebih-lebihannya terhadap para nabi. Maka ini apa? Akan menyebabkan kesyirikan. Makanya dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam kurang lebih 10 abad belum ada kesyirikan. Kesyirikan muncul pada Nabi Nuh alaihissalam. Di antara penyebabnya adalah mereka menganggap orang-orang salih di kalangan mereka itu adalah orang-orang yang mulia, lalu mereka jadikan patung, dan patung itu lama kelamaan mereka sembah. Maka inilah kenapa dalam Islam dilarang kita untuk membuat patung, walaupun kita tidak untuk menyembahnya. Kenapa? Karena zaman Nabi Nuh alaihissalam pertama kali kesyirikan muncul
adalah karena mereka terlalu berlebih-lebihannya kepada orang-orang salih, kepada para nabi, sehingga mereka jadikan patung dan mereka menyembahnya. Dan ini Allah sendiri yang mengatakan, walladzina takhadu min dunihi auliya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala pelindung, penolong, dan mereka mengatakan ma na'buduna, kami tidaklah menyembah kepada mereka illa liyuqarribuna zulfa, kecuali apa? Agar dia itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka merasa orang yang penuh dosa. Lalu apa? Ada orang salih yang meninggal dan dia apa? Meminta supaya orang salih ini supaya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam, ya, tatkala kita mau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita melalui pelantara orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ya. Walaupun itu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala sudah meninggal tidak boleh kita meminta. Kecuali ya, dalam Islam itu ada beberapa hal. Ya, ada beberapa hal, yaitu tawasul yang syar'i. Ya, terkait dengan tawasul, di sini ada tawasul yang syar'i, tawasul yang diajarkan dalam Islam. Ada tawasul yang manhi, yang terlarang. Di antara tawasul yang terlarang apa? Tawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Dan tawasul yang syar'i adalah tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Dan yang kedua adalah tawasul dengan amalan kita yang ikhlas. Seperti apa? Seperti tawasulnya dalam kisah ada 3 orang yang terjebak dalam guha. Maka mereka bisa keluar dari guha tersebut karena mereka bertawasul dengan amalan-amalan mereka yang ikhlas. Dan yang ketiga adalah tawasul diperbolehkan dengan orang-orang yang salih, akan tetapi dia masih hidup. Ya, orang-orang yang saleh yang masih hidup boleh kita minta doanya, akan tapi doanya adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan hal yang gaib. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, para nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Maka apa? Maka kalau para nabi saja, ketika Nabi ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya terkena fitnah, yaitu apa? Aisyah, ya, ada yang memfitnah, yaitu orang-orang munafik, bahwasanya dia telah berbuat apa? Telah berbuat mesum dengan sahabat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mengetahui sampai datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Aisyah itu adalah seorang wanita yang suci. Maka di sini tidak boleh kita menanyakan walaupun kepada orang-orang salih, ya, yaitu hal-hal yang gaib. Kemudian berkaitan dengan poin ketiga, cara memahami tauhid, ya, dan kesyirikan tentunya adalah bahwasanya anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman sekarang, ya, dia paling aghlad, ya, paling berbahaya. Tentunya apa? Tentunya adalah bukan dari semua sisi. Dari sisi apa? Dari sisi doanya saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza raqibu fil fulki. Jadi orang-orang musyrik dahulu tatkala naiki kapal di tengah lautan,
da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Falamma najahum, dan tatkala mereka diselamatkan lagi, ilal barri, ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali lagi melakukan kesyirikan. Jadi orang-orang musyrik dahulu, ya, tatkala dia dalam keadaan kesulitan, dalam dihimpit, ya, kesusahan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, ya. Walakin, ya, akan tetapi, ya, musyriku zamanina, orang-orang musyrik zaman sekarang, hum yusyrikuna firraqa wasyiddah, mereka melakukan kemusyrikan baik dalam keadaan aman, baik dalam keadaan tentram, ya, ataupun dalam keadaan kesulitan. Dalam keadaan aman mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam keadaan sulit. Maka apa? Maka dalam hal doa ini, orang-orang yang melakukan kesyirikan pada zaman sekarang aghlad, lebih apa? Lebih berbahaya, ya. Nah, maka apa? Maka disinilah tauhid itu adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait dengan, ya, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, terkait dengan iman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kaum muslimin, ya, mempunyai kaidah, yaitu itsbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabih. Kita menetapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an, dan kita pun menafikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif, ya, tanpa menyelewengkan lafadznya ataupun maknanya, ya, wala ta'tilin, dan tanpa meniadakan, wala takyifin, dan tanpa menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamsilin, dan tanpa menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Maka terkait dengan tauhid asma wa sifat ini ada dua kelompok, ya, ada dua gelombang, ya, ada dua golongan yang menyimpang, ya. Wa qad dhalla fi hadzal amri ta'ifatani, ya, telah menyimpang dua taifah. Pertama apa? Ahaduhuma al-mu'attilah, yaitu apa? Yaitu orang-orang mu'attilah. Siapa itu? Orang-orang mu'attilah adalah alladzina ankarul asma wa sifat, mereka yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik semuanya ataupun sebagiannya. Za'imina, mereka menyangka, mereka mengira anna itsbataha yastalzimu at-tasbih. Mereka menyangka kalau kita itu menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja dengan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, maka apa? Ini syubhat, ya. Artinya apa? Artinya dengan kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Maka wa hadza za'mu batilun liwujuhin. Maka apa? Maka perkiraan ini, persangkaan ini merupakan persangkaan yang batil. Dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah annahu
yastalzimu lawazima batilah katana qudi fi kalamillahi subhanahu. Jadi apa? Jadi ini merupakan salah satu apa? Salah satu yang batil. Kenapa? Karena ini tanakud. Karena ini bertolak belakang dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang baik. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah memiliki al-mathalu al-a'la, sifat-sifat yang a'la, yang tinggi ya. Dan kita mengetahui nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah dari Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an. Ya. Artinya apa? Artinya enggak mungkin tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan mempunyai sifat-sifat tertentu maka kita menolaknya. Yang kedua adalah annahu la yalzam min ittifaqi syai'aini fi ismin aw sifatin an yakuna mutamasilaini. Ya. Maka apa? Tidak harusnya sesuatu nama yang sama maka apa? Maka harus sama ya bentuknya, sifatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, memiliki sifat, memiliki tangan, yadullah fawqa aydihim. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki yaitu ayun, mata. Ya, Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Akan tetapi kita tidak boleh menyamakan ya mata, tangan, wajah, istiwanya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kenapa? Karena kadang ya, kadang lagi sesama makhluk saja sama-sama punya tangan. Sama-sama punya kaki. Ya, tapi beda kakinya. Ya, kaki unta dengan kaki sapi beda, sama-sama kaki ya. Mata manusia saja kadang apa? Beda penglihatannya, ada yang jelas, ada yang kurang. Artinya apa? Artinya sifat-sifat yang sama antara sesama makhluk saja kadang-kadang beda ya. Sama punya tangan, sama-sama punya kaki, sama-sama punya kepala, sama-sama punya telinga, akan tapi telinganya beda, tangannya beda. Kalau sesama makhluk saja ya, kalau sesama makhluk saja berbeda, maka apalagi ya, apalagi sifat Allah Subhanahu wa taala dengan Khalik ya, Khalik dengan makhluk, maka apa? Maka ini lebih beda lagi. Maka apa? Maka jelas ya, dengan kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala bukan berarti apa? Kita menyamakan ya, menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Ini yang pertama yaitu al-mu'attilah, orang-orang yang menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-musyabbihah, kebalikannya. Orang-orang yang menyerupakan ya. Orang-orang yang menyerupakan alladzina asbatu al-asma wa sifata ma'a tasbihillah. Dengan apa? Menyerupakan ya, menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka jelas ini juga apa? Ini juga menyimpang. Kenapa? Karena jelas Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat-kalimat
anna Allah ta'ala khataba al-ibada ma yafhamuna min haitsu aslil ma'na. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan hamba-hambanya sesuai dengan apa yang mereka pahami. Ya, sesuai dengan apa yang mereka pahami. Enggak mungkin Allah berbicara dengan yang tidak kita pahami. Artinya apa? Allah berbicara dengan bahasa Arab. Tatkala kita mempelajari bahasa Arab, maka jelas. Maka apa? Maka jelas itu adalah apa? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa Arab. Artinya jelas. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara masalah ain, mata. Ain itu mata. Tidak boleh kita artikan dengan kalimat yang lain kecuali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ya, mengatakan bahwasanya apa? Maknanya lain. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan yadun, tangan, maka apa? Tangan yang kita pahami adalah apa? Yadun, tangan. Ya, yadun itu adalah tangan. Tidak boleh kita artikan kepada kalimat yang lain kecuali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataupun para sahabatnya menafsirkan, ya, menafsirkan kalimat tersebut. Maka tatkala kita tidak menemukan, ya, tatkala kita tidak mendapatkan kalimat yang lain, ya, dari kalimat yadun, tangan, ya, ataupun ainun, ataupun wajhun, ataupun istiwa, maka apa? Wajib bagi kita untuk mengimani secara lafadznya, ya, secara lafadznya. Akan tapi apa? Hakikatnya adalah kita tidak mengetahui. Ya, bagaimana hakikat tangan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana matanya Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana wajahnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh kita menyerupakan hakikat, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, maka apa? Maka kedua, ya, golongan ini al-mu'attilah dan al-musyabbihah adalah orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang menyimpang. Dan ini merupakan pemahaman. Mu'attilah, musyabbihah ini bisa ada di mana saja. Kenapa? Ini bentuknya pemahaman. Ya, bentuknya pemahaman. Orang siapa saja bisa berpemahaman seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke al-imanu bil malaikah, yaitu beriman kepada para malaikat. Ya. Al-malaikatu, malaikat adalah alamun ghaibiyun, adalah makhluk yang gaib. Ya, alam gaib. Makhlukuna abidun lillahi ta'ala. Malaikat itu apa? Seorang abid, seorang hamba yang selalu beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, pernah ditanya tentang masalah malaikat. Bagaimana malaikat dengan manusia ini, ya, maksudnya apa? Baik mana? Benar mana? Kenapa? Karena malaikat itu berbuat taat. Karena apa? Karena memang tidak diberikan nafsu. Ya. Sedangkan manusia diberikan nafsu. Maka apa? Kata Ibnu Taimiyah, ya, awalnya kami tidak mau berbicara masalah malaikat ini. Akan tapi apa? Karena banyaknya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbicara tentang masalah malaikat ini, maka apa? Maka setelah kami teliti, karena kata Ibnu Taimiyah apa? Malaikat ini tentunya apa? Kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang banyak dosanya, maka apa? Tentunya adalah malaikat yang paling bagus. Akan tapi malaikat dan orang yang salih dengan para nabi, dengan orang-orang yang salih, maka apa? Lebih bagus orang-orang salih. Ya, kenapa? Karena orang-orang salih tadi, para nabi tadi melakukan sebuah ketaatan itu setelah apa? Melalui mawani, penghalang-penghalang. Ya,
beda dengan para malaikat. Makanya apa? Apakah malaikat itu dikenai jaza pahala? Ya, maka apa? Dalam nas yang dalam riwayat Ar-Raji tidak. Artinya apa? Malaikat tidak diberikan pahala. Kenapa? Karena malaikat melakukan ketaatan tanpa apa? Tanpa adanya ujian. Ya. Maka apa? Maka kalau kita analogikan, ya. Kalau kita analogikan itu, ya, orang-orang yang melakukan, artinya manusia ini, kenapa manusia ini tatkala melakukan sebuah ibadah, mereka apa? Mereka mendapatkan pahala yang besar, ya. Seperti apa? Seperti kita misalkan apa? Main bola, ya. Seperti kita main bola itu kenapa? Ya, 1 gol main bola itu apa? Itu sangat apa? Sangat menggembirakan, ya. Bahkan apa? Bahkan penontonnya, ya, sampai rela, ya, mereka mereka melakukan hal-hal di luar kesadaran. Kenapa? Karena orang yang memasukkan bola itu apa? Dalam memasukkan bola ini penuh rintangan. Dan sekarang apa? Dan sekarang kita ke lapangan sendiri, masukin bola sendirian, ya. Walaupun 1000 gol itu tidak akan ada yang menyanjung, ya. Jadi apa? Jadi intinya di sini adalah apa? 1 gol itu dengan apa? Dengan penuh kepayahan, tantangan. Makanya maka di sini manusia yang melakukan ketaatan, ya, manusia yang melakukan ibadah, ya, itu lebih mulia. Kenapa? Karena sudah melalui tantangan, sudah melalui ujian. Ini apa? Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya apa? Artinya, ya, manusia itu diberikan apa? Diberikan di sana akal, ya, diberikan nafsu, ya. Maka apa? Maka tatkala kita bisa mengendalikan nafsu kita, ya, kita bisa melakukan ketaatan, maka apa? Maka kita akan mendapatkan pahala, dan pahalanya apa? Pahalanya lebih berharga, ya. Apa? Seperti kita mencetak bola tadi, ya, daripada apa? Daripada sekarang malaikat mereka apa? Mereka tidaknya diberikan apa? Nafsu. Tapi di sini, ya, kita wajib mengimani malaikat, ya. Wahum katsiruna la yuhsihim illallah. Para malaikat itu sangat banyak. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tsabata fi shahihaini min hadisi Anas radhiyallahu an, dan telah sabit, ya, telah nyata dari hadis, ya, Anas dalam kisah Al-Mi'raj, dan dalam apa? Kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-baitul ma'mur fis sama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat, ya, ke Baitul Ma'mur, masjid yang ada di langit, ya. Yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin. Ya, jadi apa? Di Baitul Ma'mur ini, ya, setiap harinya salat malaikat sab'una alfa, 70.000 malaikat, ya. Idza kharaju lam ya'udu ilahi akhar ma'alaihim. Apabila 70.000 malaikat ini keluar, maka dia tidak kembali dan datang lagi yang baru, ya. Setiap hari 70.000 malaikat, ya. Maka apa? Maka ini adalah apa? Jumlah malaikat ini kalau kita, ya, dihitung dengan akal kita, maka apa? Maka ini sangat banyak, ya. Maka apa? Maka malaikat adalah, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan jumlah malaikat adalah banyak, ya. Al-imanu bil malaikati, dan beriman kepada para malaikat, ya, yatadammanu arba'ata umurin, ya, mengandung 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, adalah al-imanu biwujudihim. Kita mengimani wujudnya. Kita mengimani bahwasanya malaikat itu adalah ada.
Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya malaikat itu hanyalah apa? Hanyalah bukan bentuknya nggak ada. Ya, bentuknya tidak ada. Ya, maka apa? Malaikat itu adalah ada. Ya, bukan sifat-sifat kebaikan. Ya, maka apa? Maka kita mengimani bahwasanya malaikat itu ada. Dan malaikat itu pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kepada Maryam. Dan dalam riwayat-riwayat, ya, semua malaikat yang datang kepada para nabi, ya, itu bentuknya, ya, mereka apa? Kalau mereka membentuk datang dengan bentuk manusia, maka datang dengan apa? Bentuk laki-laki. Ya, belum pernah datang dengan bentuk perempuan. Akan tapi, ya, kita tidak boleh mengatakan apa? Malaikat itu jenis kelaminnya laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada nas. Ya, tidak ada nas kalau malaikat itu adalah laki-laki. Ya. Malaikat itu mempunyai sayap. Bahkan apa? Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha walau sittu mi'ati janahin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, malaikat Jibril itu apa? Memiliki 600 janah sayap. Ya, ada malaikat yang mempunyai 1 sayap, 2 sayap, 3 sayap. Dan sayapnya ini apa? Sadda al-ufuk. Apa? Meliputi apa? Menutupi ufuk. Ya, memenuhi ufuk ini. Artinya apa? Dunia ini. 1 sayap malaikat. Maka apa? Maka kita mengimani, ya, kita hanya bisa mengimani tatkala itu apa? Yang berbicara adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita menggunakan akal kita. Bagaimana, ya, malaikat punya 1 sayap? Bagaimana malaikat punya 2 sayap, 3 sayap? Akan tetapi apa? Tatkala itu yang berbicara adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Kenapa? Karena jelas malaikat itu adalah alam gaib. Kita bukan alam gaib. Jadi apa? Tatkala kita menyamakan alam kita dengan alam malaikat, jelas nggak beda. Jelas apa? Jelas berbeda. Yang jelas berbeda. Ya. Kenapa? Karena alam gaib itu berbeda dengan alam nyata. Maka apa? Maka banyak, ya, malaikat ataupun semua makhluk-makhluk gaib itu tidak masuk akal, akan tapi kita wajib untuk mengimaninya. Ini yang pertama, itu apa? Kita mengimani wujud Allah Subhanahu, wujud malaikat itu, bahwasanya malaikat itu adalah betul-betul ada. Baik, demikian insyaallah kita akan lanjutkan, ya, pembahasan tentang malaikat dan yang lainnya pada pertemuan yang akan datang, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.